Selamat datang di Smart First. Semangat kompak, maju melangkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Selamat pagi, siang, sore, malam. Tergantung Bapak Ibu nanti melihat video ini jam berapa. Oke, seperti yang saya janjikan kemarin, saya akan coba berbagi untuk Bapak Ibu bagaimana saya atau kita nanti menyusun anggaran di tahun depan. Sebenarnya ini sudah pernah kita lakukan pada tahun kemarin nih, untuk menyusun anggaran tahun ini, dan itu sudah terlaksana. Nanti harapannya secara luring, dan harapannya untuk tutorial kali ini bisa Bapak Ibu persiapkan nanti di rumah. Nanti file ini akan saya bagi. Silahkan Bapak Ibu rencanakan kegiatan Bapak Ibu untuk tahun depan di 2025, dan sesuai jadwal yang kemarin sepertinya akan dilakukan secara daring di bulan Agustus nih Bapak Ibu. Jadi ini untuk persiapan saja, jadi Agustus nanti biar kita enak mengerjakannya. Oke, sebelumnya perkenalkan, saya Rizal, operator BOS dan BPOPP SMA. Untuk kalau SMA itu ada dua sumber serapan atau penyerapan dana. Yang pertama ada BOS, yang kedua ada BPOPP. Kalau BOS itu nanti sumbernya adalah dari pemerintah atau nasional, saya istilahnya. Kalau BPOPP ini dari pemerintah daerah, provinsi. Besarannya juga tergantung, setiap sekolah juga berbeda-beda. Kenapa saya bahas ini? Mungkin nanti tutorial ini juga dilihat oleh sekolah-sekolah lain, tapi maksud saya membuat tutorial, saya khususkan untuk Bapak Ibu SMA 1 Ngantang, Kabupaten Malang. Jadi tidak perlu berlama-lama, saya langsung jelaskan pada Bapak Ibu. Nah, ini tadi saya sudah coba buat satu contoh, dan di sini ada banyak sekali, ada dari kepala sekolah, kurikulum, kesiswaan, sarana, humas, KTU, ekstra, UKS, perpus, kegiatan lain-lain, koordinator kegiatan lain. Kemarin kan banyak di SK ya, nggak bisa saya cantumkan satu-satu. Nanti silahkan Bapak Ibu guru pilih. Nanti kita akan coba rancang satu selainnya punya kepala sekolah tadi. Terus ada guru, ada koordinator lab. Itu nanti kalau ada tambahan kita tambahkan di sini. Untuk kita pengerjaannya contoh dulu ya Bapak Ibu. Kemarin kita membahas tentang penganggaran di 2025, apa saja yang bisa kan ada banyak sebenarnya. Nanti akan saya bagi juga file-file ini ke Bapak Ibu. Silakan nanti dipilih dan dipilah. Di sini ada banyak, maksudnya yaitu sebenarnya ada dua, ada SSH, cuman item yang ada di dalamnya itu banyak. Nanti Bapak Ibu pilih satu-satu. Ini acuan yang biasanya diberikan oleh pihak dinas untuk sekolah agar tidak keluar dari jalurnya kita belanja. Terus ada dua, yaitu yang pertama SSH. SSH itu kalau saya mengartikan Bapak Ibu ya, kalau ada salah atau nanti ada yang melihat video ini saya salah, mohon maaf, tolong diperbaiki. Terus nanti kita diskusi bersama-sama. Sini ada dua, yaitu ada SSH dan SBU. Biasanya sebenarnya ada 4 SBK dan saya lupa satunya lagi apa, tapi yang sering dipakai di sekolah dua ini. SSH itu biasanya terkait belanja modal atau kodenya BM, atau belanja barang jasa habis pakai biasanya di sini itu.
juga ada. Terus kalau untuk yang SBU ini biasanya yang terkait dengan jasa, entah itu jasa tenaga ahli, entah itu operator, ini ada ya operator SIPD, SMEP dan lain sebagainya. Nah, nanti akan lebih jelasnya kita perjelas pada kegiatan kita saat luring ya Bapak Ibu. Kembali lagi ke penganggaran milik SMA Ngantang. Nah, di sini tadi saya cuma coba buat satu untuk Bapak Kepala Sekolah SMA Ngantang, bagaimana cara membuatnya. Nanti ini Bapak Ibu juga diharapkan seperti ini ya, nanti membuatnya. Nanti enak, kita bisa tinggal kalkulasikan berapa totalnya. Nanti kita masukkan di sini. Kalau overload, ada program apa saja yang kita hilangkan, kurangi dalam artian dikurangi satuannya ya. Misal di sini ada 2 orang 2 kali, berarti kan totalnya setahun 4, nanti jadi 4 juta. Misal bisa cukup untuk 1 orang, ya wis ditulis 1 orang saja. Nah, langkah yang pertama yang perlu Bapak Ibu laksanakan adalah membuat program kerja. Sebenarnya nanti kepala sekolah di sini membuat program kerja meningkatkan keterampilan sekolah peserta pendidik dan peserta didik. Oh ya, sebelum masuk ke bikin program kerja, harusnya kita juga melihat rapot pendidikan sekolah kita masing-masing. Sebenarnya kalau kemarin itu saat rapat saya mendengarnya yang harus kita perbaiki atau SMA Ngantang perbaiki adalah di literasi. Nah, literasi sendiri ini cakupannya juga banyak Bapak Ibu. Jadi literasi itu kalau saya baca-baca itu ada banyak ini ya. Contohnya ada literasi baca tulis, ada literasi numerasi, ada literasi sains, literasi digital, literasi finansial, dan literasi budaya kewarganegaraan. Kewargaan. Nah, yang saya buat kali ini seperti video ini juga bisa mencakup literasi digital. Ini ya, pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi, memanfaatkan secara sehat, bijak, cerdas, dan cermat, serta tepat, patuh hukum dalam rangka membina komunikasi interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Nanti ini video ini akan saya upload di YouTube sekolah kita. Jadi nanti silakan itu Bapak Ibu juga pelajari. Terus, nah karena program unggulan kita, bukan unggulan, program yang harus kita tingkatkan adalah literasi, sebaiknya Bapak Ibu nanti merancang di sini di punyanya masing-masing itu yang terkait dengan literasi pada umumnya. Yang paling utama, paling tidak itu harus literasi, karena kita ingin juga memperbaiki rapot pendidikan kita. Nah, di sini saya tadi cuma sekedar memberikan contoh, nanti ini bisa diganti oleh Bapak Kepala Sekolah. Misal nomor satu kita punya, atau Bapak Kepala Sekolah membuat program, oh saya ingin meningkatkan keterampilan sekolah, dalam hal ini pendidik dan peserta didik. Nah, cara membuat penganggarannya seperti bagaimana, itu kan program sudah jadi. Ini yang saya bold ini ya. Terus bikin sub kegiatan. Meningkatkan itu kan banyak ya Bapak Ibu. Meningkatkan itu kita butuhnya itu banyak. Misal entah itu dari tenaganya, atau dari alatnya, atau dari kalau seminar itu ada konsumsinya dan lain sebagainya, itu Bapak Ibu masukkan di sini. Jadi dalam satu program kerja itu nanti akan banyak isinya. Jangan hanya satu, membeli alat saja atau membuat pelatihan saja, karena ketika kita nanti menganggarkan membeli alat, ya wes hanya cukup untuk membeli alat saja, tidak bisa dialihkan untuk yang lainnya. Jadi berhati-hati ya menganggarkan itu, jangan terburu-buru, kita waktunya juga lama. Oke, contohnya meningkatkan keterampilan sekolah pendidik peserta didik. Yang pertama, sub kegiatannya, yang saya ingin tingkatkan adalah kualitas keterampilan dari pendidiknya. Berarti karena kepala sekolah kami atau
Pak Sakri, itu basic masuk sekolah kita adalah dari membatik. Saya ambil contohnya adalah membatik tadi ya, batik, bikin batik. Nah, kita pelatih Bapak Ibu guru. Nah, di pelatihan ini itu ada apa saja? Yang pelatihan itu kan pastinya kita akan mendatangkan pemateri, nggak mungkin pelatihan ini pasti ada orang atau jasa yang kita pakai. Nah, di situ kalau atau di kode pembelanjaannya, kalau jasa tadi kan berarti kita masuk ke SBU. Nah, SBU kita ambil, kita cari satu-satu tenaga ahli. Namanya kalau pemberi materi itu bisa dinamakan tenaga ahli, juga bisa dinamakan dengan instruktur. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal pilih-pilih sendiri di sini. Tenaga ahli pun itu juga banyak kriterianya, harganya ya sesuaikan dengan apa namanya realnya di lapangan. Oh, memang pantasnya dia seperti ini, itu dipaskan lah dengan sekolah kita masing-masing. Contoh tenaga ahli. Nah, ini saya contohkan ya tenaga ahli. Tenaga ahli itu kalau Bapak Ibu ingin cepat ya Pak, tombolnya nanti cari, daripada nyari satu-satu ini banyak ribuan, kontrol F, tuliskan saja tenaga ahli fenol. Nah, di sini nanti banyak Bapak Ibu tenaga ahli, honor, tenaga ahli dan lain sebagainya. Oh, banyak. Nanti tinggal jenengan cari yang mana yang pas. Misalnya jenengan punya program tadi, paskan saja loh, ini S1 pengalaman 1 tahun aja banyak, ada banyak. Tapi jangan lupa lihat deskripsinya di sini. Ini pengalaman setahun tapi di bidang apa? Video. 1 tahun di bidang apa? Jadi setiap pekerjaan itu pasti kode rekeningnya nanti akan berbeda-beda meskipun sama tenaga ahli. Nah, di sini masukkan kode dari tenaga ahli di sini 0011. Kita coba lihat 0011 ini. Nah, ini 0011 saja banyak di sini. Jadi honorarium penceramah itu ada orang per jam, satuannya adalah orang per jam. Misalnya dengan ingin mengadakan materi di sekolah, honor menceramah kegiatan pendidikan pelatihan di sekolah, bisa asal dari penyelenggara, dari dalam SKPD penyelenggara itu honornya 500.000 orang per jam. Berapa jam dengan nanti ngundangnya itu di sini juga ada. Nah, misal di sini ada honorarium penceramah kegiatan pendidikan dan pelatihan dari luar SKPD. Oh, kalau dari dalam itu 500, kalau dari luar itu 1 juta. Itu untuk Bapak Ibu sekalian diperhatikan. Nah, kalau tadi saya ini amannya untuk Bapak Ibu sendiri ya. Ambillah deskripsi di sini yang tidak memberatkan Bapak Ibu. Misal nanti akan terlihat saat belanja barang jasa atau belanja modal. Itu nanti akan terlihat. Selanjutnya akan saya jelaskan lagi ya. Nanti waktu belanja modal, belanja habis pakai nanti akan saya jelaskan. Nah, ini tadi saya pilihkan yang ini. Honor asisten instruktur pelatihan. Nah, deskripsinya asisten instruktur pelatihan, honornya sekali datang 1 orang kan orang kali itu 1 juta. Kita kembali lagi, kita coba lihat. Nah, nih honor asisten instruktur pelatihan. Terus kegiatan ini akan dilaksanakan bulan apa kira-kira, itu juga diperkirakan ya, perkiraan saja. Jadi kayak di BOS, kalau di BOS itu nanti ada 2 tahap, ada tahap 1 dan ada tahap 2. Tahap 1 itu Januari sampai Juni, tahap 2 Juli sampai Desember. Tapi kalau nanti kebetulan saya masukkan di BPOPP, kalau BPOPP itu per bulan, jadi periode laporannya setiap 1 bulan itu harus sudah melaporkan Bapak Ibu. Jadi, oh ya, sebelum itu saya tadi bicara dulu ya, ini kenapa kok bisa keluar anggarannya segini. Ini hanya perkiraan Bapak Ibu. Ini kita berkaca dari tahun ini. Kalau tahun ini 1,2 M,
BPOPP tahun ini sekitar 531. Ini sudah beserta tambahan-tambahannya. Sama di BOS juga demikian, perkiraan saja ya. Ini untuk acuan kita nanti menata di tahun depan, paling tidak jauh beda dengan anggaran ini. Terus setelah kembali lagi, setelah tadi ketemu bulan, nah ini kan tadi deskripsinya mendatangkan pemateri membatik untuk Bapak Ibu guru 1 kali setiap 1 semesternya. Nah kita kan sekolah ada 2 semester, kalau pelatihan itu butuh 2 orang, maka kalau setiap semester 1 kali berarti kan 2 orang 2 kali. Maret Agustus kan 2 kali, Maret 1 bulan pertama, Agustus bulan kedua. Berarti setiap bulan Maret nanti ada 2 orang yang melatih kita, Agustus ada 2 orang yang melatih kita di 2025. Nah cara menghitungnya berarti kan 2 orang, 1 kegiatan kan 1 kali, berarti 1 kali 2 kan 2, karena di sini ada 2 kali kegiatan, maka ada total satuan dalam 1 tahun ada 4 kali 1 juta, berarti kan 4 juta dalam 1 tahunnya. Oke, itu untuk Bapak Ibu guru saja. Nah di sini kan programnya kita untuk semua, dari pendidik maupun peserta didik. Oke, kalau pendidiknya hanya informasi saja, pengetahuan saja. Untuk pesertanya kita latih sebagai misal nanti mereka punya produk Bapak Ibu, jadinya lebih banyak lah. Misal pertemuannya mendatangkan pemateri membatik untuk peserta didik 4 kali setiap semester. Berarti di sini akan muncul sama kode rekeningnya sama 51. Ini masih kita pelatihnya ya, trainernya istilahnya, beban honorarium penyelenggara. Kita geser. Nah ini beban honorarium penyelenggara kegiatan pendidikan dan pelatihan. Kode rekeningnya di mana? Kode rekeningnya yang paling kanan sendiri ini Bapak Ibu. Harganya yang mana? Sebelahnya kode rekening. Satuannya yang di sini. Nah, oke. Deskripsi yang diinginkan tuturnya pelatihan membatik, gitu nggak masalah, nanti biar saya juga jelas. Nah, berapa setiap semester? Oh berarti ini uang ya. Jadi setiap semester itu ada 4 kali pertemuan, 4 kali setiap semesternya. Jadi kalau 1 semester 4, berarti kalau 2 semester kan 8, harusnya di sini 8 ya. Misalnya 8 kali, kita ganti 8 kali. Nah, berarti di sini ada 16. Nah ini ya Bapak Ibu, otomatis berubah nanti rumusnya ya, tinggal ngalingan saja 16 kali harga satuannya. Jadi 1 tahun nanti ini masih perkiraan nominal anggarannya adalah 16 juta dalam 1 tahun. Nah nanti saya juga enak akan memasukkan ke arkasnya. Jadi di bulan Februari ada pelatihan 2 kali, misal April 2 kali, Juni 2 kali, Agustus 2 kali. Ya, nanti saya juga enak masukkan kalau di BOS ada di aplikasi arkasnya gitu Bapak Ibu. Oke, belanja jasa, semoga Bapak Ibu memahami. Nanti kalau ada pertanyaan silakan saat bertemu di sekolah bertanya, monggo Nopo. Terus lanjut. Nah ini kita masuk yang ke membeli alat. Nah hati-hati Bapak Ibu ya, membeli alat. Semua saat ini pembelanjaan itu by marketplace. Contoh marketplace itu kalau kita belanja seperti belanja langsungnya itu ada kayak Shopee dan lain sebagainya. Nah tuh kalau di pembelanjaan BOS itu yang paling terkenal adalah Ziplah ya mungkin Bapak Ibu. Terus kalau untuk di BPOPP nanti ada banyak. Kalau di BPOPP ada Embis Market, ada gratis ongkir, ada banyak, katalog juga bisa. Jadi hati-hati untuk belanja, diharapkan semua melalui marketplace. Nah terus untuk siswa tadi kita lanjut. Untuk siswa di sini tidak mungkin hanya praktek saja.
praktek. Hanya kita harapkan ada praktek, dan prakteknya itu ada barang-barangnya. Untuk di keuangan sendiri biasanya kalau belanja aset ya, ini kalau saya menyimpulkan ya, saya sendiri, kalau ada salah tolong dikoreksi. Untuk aset itu kode yang terpakai itu biasanya 5.2 nih. Kalau habis pakai atau yang sekali pakai itu biasanya kode 5.1. Ini untuk informasi aja untuk Bapak Ibu. Jadi nanti ketika milih hati-hati, kalau aset itu nanti barang harus ada sampai seterusnya. Kalau habis pakai itu kan istilahnya setelah kita pakai selesai, tidak ada kalau contoh seperti buku, terus barang-barang di sekolah kita kayak meja, kursi, itu ada penomoran dan lain sebagainya. Kalau habis pakai itu tidak ada. Itu contoh yang paling terlihat nih Bapak Ibu. Jadi nanti kalau milih hati-hati, dilihat dulu kodenya. Kalau 52 berarti itu asetnya sekolah, tidak bisa kita entah itu berikan, entah hilang. Jadi hati-hati untuk menjaganya. Nah, contoh untuk yang kedua, membeli alat. Yang ini kan dua ini sudah jasa. Yang ketiga itu membeli alat. Membeli alat ini masih dalam satu komponen meningkatkan keterampilan sekolah. Membatik tadi ya, kita membeli canting, membeli kain, sama warna indigo sol. Nah, kalau alat tadi itu ada. Nah, ini ada membeli canting batik, ini ya bahan baku, kodenya bahan baku ini. Terus habis itu kode rekeningnya 005. Kita geser. Nah, ini batik, kalau ada banyak ini jangan pilih salah satu aja, enggak apa-apa. Nanti biasanya ini acuannya juga masih 2024. Nanti kalau ada terbaru saya share lagi. Jadi ini nanti canting pilih salah satu. Harganya di sini ada 10.600. Satuannya adalah buah. Ingat-ingat ya. Nah, terus deskripsi yang diinginkan. Contoh canting bahan batik itu kan, ini kalau saya salah lagi kalau tolong dikoreksi ya, karena tadi membuatnya random saya ini tadi contohnya. Canting batik itu misal ada yang berbuat dari bahan besi atau aluminium, misal requestnya di sini nanti belikan yang besi atau nanti belikan yang aluminium. Kalau ada yang kayu nanti belikan yang kayu. Itu dituliskan di deskripsi ya Bapak Ibu, tolong dituliskan nanti biar tidak ada kesalahan dalam pembelanjaan. Nah, terus perkiraan tanggal berapa? Oh, misal Januari, kan nggak mungkin kegiatannya Maret atau di sini Februari ya, logis, kita main logika saja. Misal pembelanjaannya bulan Februari, kalau Bapak Ibu belinya di bulan Agustus kan atau Desember kan tidak mungkin, pasti beli alatnya dulu, terus kita nanti akan praktekkan. Karena alat ini kadang kalau lewat marketplace itu tidak langsung on time ada langsung Januari, biasanya kita juga menunggu pengiriman dan lain sebagainya. Nah, ini tadi buah ya, bukan unit. 50 buah. Misal saya ingin beli bahan bakunya tadi, cantingnya 50 buah. Oke, ini 50 buah, sekarang 10.600. Ini nanti perkaliannya ya. Ini 10.600 dikalikan 50, jadinya seperti ini. Sama untuk yang lainnya pun juga demikian. Membeli kainnya aja, pasti ada kainnya, pasti ada pewarnanya. Ini juga saya nggak tahu tadi kalau warna batik itu ada berapa, saya buat saja contohnya. Oh, spesifikasinya saya pingin beli batik pewarna 20 kilo. Nah, di dalam 20 kilo itu harus ada 3 warna, entah itu pembagiannya seperti apa, itu saya tolong dideskripsikan biar nanti memasukkannya di Arkas atau nanti kalau BPOPP di SIPD itu biar enak, saya masukkan di keterangannya itu biar enak. Nah, sama ya, nanti ini dengan lihat sendiri bisa nanti saya bagikan. Itu tadi pingnya kan 20, berarti kan di sini satuan total satuan 1 tahun itu 20, kecuali 20 kilo ini saya ingin belikan di tahap 1, terus tahap 2 saya ingin beli lagi tahap 2 20 kilo. Jadi tinggal ngalikan 20 kali 2 sama dengan 40. Nanti harga satuannya di sini sudah ada, nanti dengan cek sendiri itu sekitar 453 tadi. Jadi pengaliannya cukup 20
453 sama dengan 9.060. Tuh Bapak Ibu, kalau dari program yang kita anggarkan atau Bapak Kepala Sekolah anggarkan. Nah, di sini total anggaran untuk kegiatan meningkatnya keterampilan sekolah dan peserta didik. Nah, ini totalnya 40.190.000. Nah, misal sini saya inputkan ya, 40 juta. Berarti berapa? 40 juta 190.000. Format. Nah, sih sisa. Nah, ini kan nilai totalnya 1,7 M. Berarti kalau programnya ada 1, ini kurangi ini masih 1 ya. Kita masih tersisa 1,691. Nah, nanti ini yang akan saya koordinasikan dengan bendahara. Ini masuk kegiatan apa, di penganggaran mana, di BOS atau di BPUPP. Nanti ini yang akan saya bawa ke bendahara. Ini saya tulis hanya contoh. Nanti Bapak Kepala Sekolah bisa nanti ini langsung diganti, monggo, nggak apa-apa. Nah, terus ini saya kasih catatan ya buat Bapak Ibu di bawahnya ini, nanti per ini juga ada catatannya. Nah, di sini ada warna hijau, kuning, dan merah. Hijau itu misal ini saya contohkan nomor 1, ini hijau ini adalah program yang harus dilaksanakan, harus utama sekolah. Kayak kita nanti menganggarkan misal literasi, ya wes hijau, yang literasi jangan kasih blok hijau, program utama atau untuk sekolah kita. Terus apakah urgensinya mendesak, misal penyediaan perangkat pembelajaran atau media ajar, itu kan sangat dibutuhkan oleh Bapak Ibu guru, ya wes nanti di blok hijau. Mendesak atau program tahunan itu contohnya kayak sekolah kita mengadakan, kalau yang baru-baru ini adalah P5 lah. P5 itu kan pasti setiap tahun itu ada, dengan langsung blok hijau. Terus habis itu atau memang harus terlaksana. Nah, misal tadi kayak literasi itu kan harus terlaksana karena kita ingin memperbaiki rapot pendidikan kita di SMA Antang literasi, ya kita blok hijau saja, dengan Bapak Ibu jenengan blok hijau. Jadi itu nanti semaksimalnya tidak akan diubah-ubah. Kalau jenengan merancangkan misal contoh 40 juta, ya sudah 40 juta, nanti kita filter lagi. Jadi Bapak Ibu guru ngirimkan ini, kita filter lagi, tidak akan kita rubah. Bendahara mungkin nanti tidak akan merubah karena itu memang program sekolah. Terus untuk set program yang kuning nanti dengan misal ini di blok ini ya, blok misal ini adalah set program, karena ini kan bukan termasuk literasi ya, contohnya ya misal tak blok kuning gini. Nah, set program ya harus terlaksana tapi tidak bisa dihapus, dalam artian ini tidak bisa dihapus, tetap nanti kita laksanakan, cuman hanya dikurangi anggarannya. Misal nanti kita logiskan, oh ini terlalu besar, kita hitung-hitung terlalu besar, kan pasti nanti ada dari program, dari kurikulum, kesiswaan, sarana dan lain sebagainya, mana kita pilih. Kalau pengalaman yang tahun kemarin itu kita rapatkan sampai semua memang butuh sampai kalau tidak salah itu sekitar 2 miliar kemarin, padahal pagu anggaran kita tahun ini sekitar 1,6. jadi kan harus ada beberapa yang dihapus. Nah, biar enak nanti jenengan misal yang bisa yang harus terlaksana tapi dihapus, dikurangi. Contoh kayak ini ya, ini kan tadi 16 terlalu banyak, ini 16 juta, wis dibuat saja 4 kali. Nah, 4 kali berarti kan 8 toh Bapak Ibu. Nah, bisa nanti dikurangi tapi tetap terlaksana ini dari 40 sekian. Nah, ini misal ini kainnya terlalu banyak, jangan 100 meter, buat saja 50 meter. Nah, ini kita ganti juga ya 50 meter. Nah, kurang 26 juta. Nah, ini program yang harus terlaksana, cuman
bisa kita edit satuan dalam 1 tahunnya itu bisa kita edit tuh Bapak Ibu yang bisa menilai sendiri. Nanti kalau saya ataupun bendahara yang tiba-tiba menghapus kan juga tidak enak. Jadi biar sama-sama enaknya jenengan semua blok kuning yang bisa fleksibel, istilahnya fleksibel, harus terlaksana tapi fleksibel. Terus yang merah, nah merah ini program yang sewaktu-waktu bisa dihapus jika program bidang lain membutuhkan anggaran atau adanya perubahan. Contohnya misal ini cuma program karena ini misal ini kan batik tadi ya, batik ini nggak penting-penting banget, harus kita blok merah. Cuman kalau terlaksana ya alhamdulillah, kalau tidak ya nggak masalah, sebenarnya masih kita bisa lakukan tahun depan karena yang kita utamakan kan literasi tadi. Nah, di blok merah seperti ini. Nanti kalau ada di bidang lain, contoh kurikulum, di sini nanti kita menganggarkan itu literasinya memang butuh dana besar, ya sudah, nanti program yang berwarna merah-merah ini, misal anggaran dananya tidak mencukupi di sini, ya kita hapus. Jadi kita dikasih batasan mana yang boleh kita rubah, mana yang boleh kita edit, mana yang boleh kita hapus. Itu yang tahu Bapak Ibu guru sendiri. Nah, ini contohnya seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, sekarang kita coba praktek saja nih. Kita coba praktek dari awal, dari nol. Ini kan tadi sudah enak, ada anggaran-anggaran yang sudah saya buat di sini ya. Nanti tolong Bapak Ibu guru nanti tinggal tambah sheet saja kalau misal kurang, biar enak. Kita coba di mana enaknya Bapak Ibu, misal kurikulum siswaan, sarana prasarana ekstra atau UKS, perpustakaan. Oh ya Bapak Ibu, jangan lupa di anggaran 1,2 M untuk bos ini sudah pernah saya jelaskan. Nah, ini kayak gini program wajib ya. Program wajib itu di bos itu di juknisnya boleh, ini saya kasih catatan di sini ya, boleh 50% dari dana bos untuk honor GTT PTT. Nah, ini nanti bendahara yang akan memberikan berapa sih sisa anggaran untuk bos. Jadi sisa anggaran untuk bos kita dahulukan, pasti kita lebih dulukan yang program-program wajib ya, yang hijau tadi ya. Contoh kayak honor ini kan wajib, pastinya kita harus bayarkan setiap bulannya. Ini kita hitung dulu, nanti Bapak Ibu guru tetap sertakan saja nggak apa-apa, kita hitung berapa honor yang habis untuk honor yang bulanan, contohnya kayak listrik, air dan lain sebagainya, itu kan bulanan. Nanti pasti tidak akan tepat bundar 1,2 M. Makanya Bapak Ibu kasih blok warna kuning, hijau untuk yang utama, kuning yang bisa dikurangi, merah itu yang bisa dihapus. Jadi biar kita nanti enak setelah ngitung honornya berapa, listriknya berapa setahun, terus habis itu airnya berapa setahun, internet berapa setahun, kita setelah itu nanti kita kurangi dari total anggaran bosnya berapa. Nah, itu nanti yang bisa kita realisasikan untuk pembelanjaan Bapak Ibu tahun depan. Gitu Bapak Ibu. Kita ambil saja yang sering banyak kegiatan di sini, ada 2 unit ya, 2 unit bukan 2 unit. 2 sheet. Kita coba saja. Pertama di sini adalah kurikulum Bapak Ibu ya. Nah, kurikulum misal kita buat seperti yang kepala sekolah ini, kegiatan atau program kerja. Kegiatannya contoh meningkatkan kualitas pendidik dan peserta didik. Nah, meningkatkannya ini apa Bapak Ibu? Ya bisa jadi ini seperti kayak workshop, seminar Bapak Ibu guru. Terus misal yang paling wajib itu kemarin kan kita mau ambil
subkegiatannya itu temanya P5. Kita coba ya, kegiatan P5. Nah, nih kegiatan P5 biar rapi Bapak Ibu ya, kegiatan P5. Nah, di kegiatan P5 itu apa yang ingin kita tonjolkan di situ? Apa tadi kan pasti jelas kita butuh instruktur pelatihan. Nah, instruktur pelatihan tadi karena sudah ada yang pakai, dengan tinggal copy paste aja, nggak perlu nyari lagi. Instruktur P5. Kalau lebih bagusnya misal tema apa, tema titik. Nah, nanti kan lebih terdeskripsi lagi, enak nih Bapak Ibu. Tema apa kan ada banyak tau itu di temanya itu. Terus habis itu, nah kalau honor namanya jasa ya, jasa bukan barang, orang, benda hidup itu kita carinya di SBU. Nah, tadi kan sudah ada, tinggal kita copy paste aja, nggak apa-apa. Ini kan mempermudah akal, masih kita ngundang pemateri honornya 1 juta. Ingat, oh ya ingat ya Bapak. Salah Bapak Ibu, salah kaprah. Di dalam anggaran-anggaran ini ya, di dalam anggaran-anggaran nominalnya di sini, ini sudah termasuk dengan pajak Bapak Ibu, pajak. Kalau barang ini ya, barang itu sudah ada pajak PPN dan PPH-nya. PPH-nya itu kalau saya tidak salah, kalau salah dikoreksi ya, PPH 22. Kalau jasa itu nanti PPH 23 ya. Jasa itu PPH 23. Jadi nanti 1 juta ini tidak 1 juta yang kita berikan ke orangnya, tapi harga 1 juta ini sudah terinclude dengan pajak. Berarti nanti yang kita berikan di orangnya itu di bawahnya 1 juta. Paling enak ya nanti ngitungnya 1 juta minus di pertemuan selanjutnya nih Bapak Ibu. Oke, kita masukkan, tinggal kita copy paste saja dari punyanya kepala sekolah. Nah, ini copy paste. Sorry. Nah, tinggal kita copy paste ureanya sini ya. Kegiatan mendatangkan pemateri P5 untuk siapa? Untuk siswa. Berapa kali dilaksanakan dalam 1 semester? Misal 5 atau 2 kali setiap semester, 2 kali setiap semester. Kalau lebih jelasnya lagi, berapa orang setiap 1 pertemuan, setiap 1 kali pertemuan. Misal 2 atau 1 orang untuk 1 kali, 1 orang 1 kali pertemuan. Nah, ini kan enak, kegiatan P5. Kalau kepala sekolah tadi membuat pelatihan membatik, kalau ini kegiatan P5 untuk siswa. Misal 1 semester mau 1 tahun mau dibuat 4 kali. Nah, ambil 4 tema. Oke, nah kode rekeningnya berapa ya? Tinggal ambil aja dari punyanya kepala sekolah lagi. Jadi nanti Bapak Ibu guru cek di punyanya teman-temannya, monggo silakan, nggak apa-apa. Daripada nyari satu persatu, kita paper saja biar gak dempet-dempet. Nah, uraian kode rekeningnya seperti apa? Ambil saja sama kok kode rekeningnya. Tinggal copy paste, tinggal dimasukkan. Oke. Nah, perkiraan tanggal kegiatan. Nah, misal mau setiap semester 2 kali ya wes, berarti kita ambil saja Maret
misal Maret terlalu mepet, Februari, Februari, April misal ya Bapak Ibu, terus Mei, Juni ini masih tahap 1 ya. Misal mau dibuat tahap 1 ada 3 kali ya, monggo gak apa-apa, itu Bapak Ibu yang menyesuaikan nanti. Pokoknya saya ada di sini, misal Juli lah, kita buat Juli peserta didik baru Agustus, September sama Oktober atau November. Udah kan 4 kali 2025, jangan lupa. 4 kali setiap 1 tahun ya, Februari, April, September, November. Nah, satuannya berapa? Kalau tadi butuhnya cuman 1 orang setiap pertemuan, siswa 2 kali. Pertemuan untuk siswa 2 kali setiap semester. Nah, ya berarti kan setiap bulannya cuman cukup 1 kali 1, 2, 3, 4, berarti 1 orang 4 kali. Nah, 1 orang 4 kali. Total satuan ya berarti 4 kali 1, 4. Harga satuan tadi kan 1 juta. Biar enak nanti Bapak Ibu ya. Tapi masih 100.000. 1 juta. Jumlah perkiraan nominal sama dengan ini kali nih, juta. Selesai untuk pemateri P5. Dan pemateri ini kalau kita ambilnya instruktur berarti tidak diperbolehkan mengisinya dari dalam sekolah kita. Ya tadi kita kan pilihnya dari luar, instruktur itu kan namanya instruktur kan dari luar ya Bapak Ibu. Dimanfaatkan dengan baik. Nah, kegiatan P5 apakah wis cukup hanya ini saja? Nah, P5 itu tidak hanya ini saja Bapak Ibu. Misal mau beli bahan-bahannya, contoh kita butuh kertas, membeli kertas untuk praktek P5. Itu nanti yang tahu kan Bapak guru sendiri nih. Nah, kita cari kalau kertas itu berarti dia berupa makhluk hidup atau orang-orang yang makhluk hidup atau benda atau selain makhluk hidup. Nah, kalau kertas ini kan ya benar ngambilnya dari pohon ya Bapak Ibu, tapi cuman kertas ini kan merupakan habis pakai, kita ambilkan dari SBU atau SSH. Nah, kalau barang tadi itu kan masuknya ke SH. Kita tinggal cari kertas atau butuhnya misal kertas F4 Fenol. Saya ini ya kayak ini contoh langsungnya ya Bapak Ibu. Kalau barang-barang minimalisir, paling minimalkan resiko, atau kalau jenengan pilih barang itu ya jenengan lihat ini kan harga di sini sudah termasuk pajak nih. Jadi lihatlah di internet harga misal buku agenda dengan F4 200 lembar segini, itu nutut ya harganya, belum dipotong pajak. Kalau memang harganya terlalu murah ya jangan pilih yang ini, nanti yang kesulitan Bapak Ibu guru sendiri, apalagi barangnya itu susah didapat. Jadi pilih yang paling tidak spesifikasinya ini ada di pasaran, itu mudah ditemui dan harganya juga terjangkau. Coba kita cari F4 yang ingin kita cari kertas ya, kertas folio F4, folio F4. Nah, kita cari satu persatu. Oh, ini cuma satu ya, kertas VS, coba VS, kertas HVS ukuran ini, ukurannya sudah ada di sini. Kita cari kertas HVS A4, misal butuhnya
kita butuhnya AVS A4. Nah ini ya, kita tuliskan spesifikasinya, dia adalah masuk di kode rekening kertas dan cover. Kita copy dulu, kita masukkan di UPN kode rekening kertas dan cover. Nah kode rekeningnya yang mana ya, seret ini ya Bapak Ibu, 0025, sama-sama 0025 nya tapi jenisnya berbeda, hati-hati. Kita copy, terus habis itu kita paste di sini. Nah ini selanjutnya kasih deskripsi, kayak barang itu kan banyak toh, A5 itu juga banyak, mereknya pun juga banyak. Kasih deskripsi, minimal deskripsinya ini ada 75 GSM. Contoh kita sebut merek saja ya, kertas sidu yang harus wajib itu yang 75 GSM itu ya, A4 75 gram misalnya. Nah kertas itu kan banyak mereknya, ada sidu, ada paper one, ada sidu pun juga banyak sekali, ada yang sidu yang ketebalannya yang warna biru itu ada, yang hijau ada. Kalau bisa di sini yang sedetail mungkin Bapak Ibu. Nah ini juga hati-hati Bapak Ibu, ini jangan tadi kan bandingkan harganya dengan yang di sini ya. Yang di sini kan 75 gram 58 600, 58 saya tulis dulu ya, 58 600 biar nggak lupa, 58 600 kan jenengan bisa cari di internet apakah sesuai permintaan jenengan itu kertas sidu A4 75 gram itu dengan harga segini ini sudah sama pajak. Kalau dengan pajak jangan lupa ya, kalau barang itu kan PPN, ada PPN-nya yaitu 11%. Apakah dengan harga segini dipotong 11%, dipotong PPh, itu apakah nutut kita beli kertas sidu? Kalau nggak nutut jangan dipaksakan Bapak Ibu. Jadi jangan situ, berarti misal yang nutut kira-kira harga di pasarannya itu misal 50.000 paper one misal ya, paper one ya wes tulis saja paper one. Jadi jangan sampai memaksakan harga segini dapat sidu, itu jangan sampai, padahal sidu misal di pasaran itu 55 misal seperti itu ya. Nah kan 11% aja sudah kelihatan, 11% kali ini itu kan berapa sudahan Bapak Ibu, sudah sekitar 5 ribuan. Jadi harga kertasnya satu rimnya 53 padahal di pasaran 55. Nah seperti itu jangan, nanti menyusahkan Bapak Ibu guru sendiri. Hati-hati, ini masukkan input di sini itu enggak gampang Bapak Ibu, hati-hati. Nah ini kegiatannya pengen beli bulan apa ya, kalau enggak repot ya langsung sekali beli saja Bapak Ibu untuk kegiatan. Ini untuk kegiatan 1 tahun, di bulan langsung awal-awal aja biar enak. Misal Januari biasanya belum cair ya, kalau sekarang sih sudah, cuman takutnya mepet. Februari misal seperti itu. Nah Februari pinginnya berapa rim, misal 20 rim, lihat apakah bener rim di sini. Nah ini ya, satuannya 1 rim per rim, satuannya wes tinggal kali aja 20. Berarti sambil kita mengalihkan 1.172.000 ini untuk kertas. Nah terus lagi contoh ini kan tadi 2 ini habis pakai semua ya, cobalah kita mau buat 5 kita beli modal, belanja modal. Contohnya printer, butuh kita cetakan untuk printer. Nah, printer ini nanti diperjelas ya, nanti kita lihat ya dulu kode rekeningnya. Printer itu kan benda barang, berarti bisa saja printer. Nah, printer ini banyak di sini. Hati-hati, beri printer, tinta, toner, refill, cartridge, refill, tinta, ribbon, tinta printer, toner. Printer laser, misal printer laser, printer ink, tinta ya, printer. Nah misal mau pakai yang ini, printer berarti
dia masuk di peralatan personal komputer. Masukkan di sini peralatan personal komputer. Mau merapikannya nanti silakan, tapi ini biar enak saja saya rapikan sekalian. Nah, printer kode rekeningnya apa tadi ini ya, sama komputer kita geser. Nah, ini contoh ya Bapak Ibu ya, dilihat ininya juga nanti. Ini kita contohkan dulu. Kode rekeningnya ini. Nah, terus deskripsi, misal deskripsinya printer merek, sebutkan saja printer merek Epson misal ya, printer all in one Epson. Nah, jangan lupa deskripsi yang di sini tadi juga dicantumkan. WiFi and WiFi direct connectivity. Jadi printernya Bapak Ibu selain tadi mereknya Epson, deskripsi ini juga harus ada Bapak Ibu. Jadi dia harus ini harus ada. Jadi kalau bisa, apalagi modal ya, belanja modal itu sangat detail sekali, nggak bisa jauh dari deskripsi. Ya printernya harus WiFi, harus WiFi direct connectivity, built-in baterai dan lain sebagainya, itu harus Bapak Ibu. Jadi nggak bisa kita mengurangi spek, itu nggak bisa kalau belanja modal. Oke, misal belanjanya sama bulan Februari, uang butuh cepat. Nah, berapa unit yang dipinginkan, apakah unit satuannya buah ya, buah. Misal saya pengen karena siswanya banyak, P5 misal 200 orang biar cepat pekerjaannya, kita mau beli 3 buah deh, 5 juta, tuh 23. Nah, ini berarti, nah ini ya seperti yang saya bilang tadi, kalau belanja habis pakai jasa itu pasti kodenya 51. Tapi kalau belanja modal aset, ada 2 aset belanja modal itu, belanja modal aset sama aset tetap lainnya. Ya ini 52, kodenya itu 52. Ini yang harus nanti kalau di sekolah kita bagian aset itu nanti memberikan penomoran pada barang yang kita beli. Tapi kalau kayak gini, ini namanya habis pakai 51, atau ini jasa, nggak mungkin toh orangnya mau kita nomori atau kertas itu kita nomori habis. Kenapa kok disebut habis pakai? Ya setelah dipakai habis, nggak ada harus penomoran dan lain sebagainya itu ya. Terus kita kalikan, nah ini sama, tinggal kita enter 15 juta. Ini ingat ya Bapak Ibu, 5 juta ini nanti jangan dilihat di pasaran itu, kalau harganya sudah di atasnya ini, hati-hati, jangan pilih harga yang di atasnya ini, apalagi dengan syarat yang seperti ini. Kalau bisa pilih harga itu yang ya wis lah member, jangan hitung. Kalau belanja modal kan berarti harus ada potongan PPN, PPh 11 dan 1,5 kalau tidak salah, kalau nggak 0,5 1,5 saya lupa. Ini terus apakah sama di pasaran bisa kita beli, di marketplace itu bisa kita beli. Kalau bisa aman ya wis kita pilih saja masa. Tapi kalau enggak ya jangan Bapak Ibu, itu membahayakan atau memang tidak boleh, itu nggak boleh. Jadi kita harus cari yang memang spesifikasinya ya bisa dicari di pasaran, bisa research. Nah ini kalau bisa itu cari yang ada atau yang spesifikasinya mudah dicari. Misal kayak gini, printer warna, ini kan pasti ada printer warna apapun mereknya boleh. Misal tak ganti yang ini ya, printer warna 03 sama personal komputer, nanti ini kayak gini, ini menyusahkan Bapak Ibu sendiri nanti. Sorry, kodenya sudah sama, printer warna. Harganya berbeda ya, 63
63600 0 banyak kan. Nah ini ya 6360. Kalau beli 3 ya berarti ini 19 juta. Jadi sudah ada jasa, sudah ada habis pakai, belanja modal. Nah ini contoh lagi, misal satu lagi biasanya yang sering dipakai, nasi kotak. Nah nasi kotak itu kita cari. Nasi kotak ini ya Bapak Ibu, nasi kotak beban makan dan minum rapat. Nah, nasi kotak pun di sini banyak, kita pilih yang Jawa Timur Bapak Ibu. Masukkan lagi kode rekeningnya, pilih satu saja, nanti saya yang cari. Nah nasi kotak kegiatan apa, kegiatan P5 ya. P5 ini bulannya ini kan yang tahu nanti pelaksana kegiatannya ya. Kalau di sini kebetulan kurikulum ya, kurikulum misal perkiraan tanggalnya ya berarti kan nasi kotak kita pasti mengikuti ini kegiatan ini, tinggal copy paste. Nah yang dimasukkan di sini adalah kotaknya, berapa kotak yang ingin dibeli. Misal di dalam 1 tahun itu kalau 50, misal 50 kotak ya ingin kita beli, berarti 1, 2, 3, 4 berarti 200 kotak. Nah ini yang agak sedikit berbeda ya Bapak Ibu. Di nasi kotak sendiri ini kalau di sini kan tertulis 44.000, tapi di kesepakatannya Kabupaten Malang kemarin itu nasi kotak tidak boleh lebih dari 40.000. Ini berarti tinggal kali, ini sudah benar. Nah di dalam 1 tahun untuk nasi kotak kegiatan 4 bulan ini, bulan 4 ada 4 bulan, Februari, April, September, November, kalau dibagi rata berarti 50 itu totalnya ada 8 juta. Satu kali lagi ada yang sering terpakai adalah kue kotak. Nah kita cari, nah ini kue kotak provinsi Jawa Timur, bahan hamil rapat sama, kodenya juga sama ya, kita pakai yang ini, Ctrl C, Ctrl V. Nah tinggal deskripsinya yang beda, kue kotak kegiatan P5 biar rapi. Ctrl C. Nah ini kotak, sama halnya dengan ini, saya buat sama ya contohnya itu. Terus kotak nanti dirinci, lebih perinci lagi Bapak Ibu. Terus kalau kue di sini kan 23 ya, kesepakatan sama dengan yang nasi kotak, kue itu tidak boleh lebih dari 20.000. Guys, tinggal kita ngalihkan sana. Oke, nah ini ya di nomor 1 aja ya, meningkatkan kualitas pendidik dan peserta didik. Nanti kalau deskripsinya beda monggo diganti ya, ini cuma contoh. Tinggalkan kualitas peserta didik saja, jangan pendidik. Nggak ada kegiatan untuk guru-gurunya. Nah kegiatan P5. Nah kegiatan di satu kegiatan ini itu ada banyak yang kita
kita ingin capai pembelanjaannya. Nah ini kayak tadi ini kan, ini program, memang program wajib tahunan harus ada, ya wes apa harus ada itu berarti kan kita blok warna hijau. Oke, terus ingin jumlah totalnya di merger dulu, tinggal kita jumlah, zoom, kita blok kan ini loh. Nah ini untuk satu kegiatan besar ya, untuk satu kegiatan itu nilai nominal totalnya untuk P5 saja selama 1 tahun itu 36 juta. Nah ini nanti di bawahnya ada misal nomor 2, apalagi peningkatan mutu guru melalui workshop. Lah workshop itu butuhnya apa aja, sama dibuatnya seperti kayak ini ya, sama jenengan perinci bukti-bukti kegiatannya ini ya. Nah 2 sudah. Contoh lagi siswaan mungkin hampir sama ya nanti ya, misal mau kegiatannya apa, untuk siswa diperinci barangnya beli apa, kegiatannya kalau butuh pemateri, datangan pemateri dikasih jasanya kalau ada loh ya, kalau ada jasanya apa, terus habis itu kalau ada belanja modalnya apa diperinci. Terus kalau kegiatan itu membutuhkan konsumsi nasi kotak ya tulis nasi kotak, kue kotak. Oke, biar sing agak sedikit berbeda mungkin saya ambil di sarana prasarana mungkin ya, biar enak. Oke, ini mungkin contoh terakhir, soalnya durasi juga lumayan cukup panjang nih nanti. Kalau memang kurang jelas ditanyakan saat di sekolah saja, atau di kolom komentar nanti ditanyakan, bisa saya jawab. Nomor 1 kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah. Biar rapi ya Bapak Ibu. Kegiatan apa kira-kira kegiatannya pemeliharaan sarana prasarana sekolah itu banyak sekali. Pemeliharaan apa, mau misal pengecatan ruang kelas, nah pengecatan ruang kelas itu kira-kira apa sih ruang kelas itu? Kalau kita mengecat itu kan pasti butuh, yang pertama itu kan orangnya ya, kita kasih orang, terus bahan-bahannya lah kita cari. Kalau orang tadi SH apa SBU, tukang fine all nih, tapi ada upah kepala tukang cat. Ini yang tahu Bapak Ibu guru sendiri ya, saya cuma mencontohkan saja, kalau keliru silakan diperbaiki nanti. Upah tukang cat, nah ini ada upah tukang cat itu per harinya itu 200, ini satuannya orang hari. Upah tukang cat kita masukkan dulu, beban jasa, tenaga, sarana prasarana umum, dan kode rekening. Nah kode rekeningnya berapa tadi, ini geser lah, ini 16 ya, kita masukkan 16, maksudnya belakangnya 16 itu. Nah urean, misal ureannya di kurikulum tadi, pengecatan ruang kelas, misal 5 ruang kelas, 5 ruang kelas. Pengecatan 5 ruang kelas. Bentar ya Bapak, saya rapikan biar enak nanti. Deskripsi yang diinginkan berarti misal
mengecat ruang yang ngecat berapa orang, ruang kelas berapa orang, misal cukup dah 1 orang atau 2 orang saja, 2 orang, berapa hari kira-kira selesainya pekerjaan, 5 enggak sampai 5, 3 atau 2 hari lah, 2 orang 2 hari. Nah, perkiraan tanggal misal setelah penerimaan peserta atau sebelum peserta didik baru, misal bulan Juli 2025. Satuannya total satuan 1 tahun. Nah, ini satuannya ini ya, deskripsi yang diinginkan. Mengecat ini masuk di ini satuannya. Nah, deskripsi yang diinginkan mengecat ruang kelas, ruang kelas berapa, misal 10 1 sampai 10 5 misal ya. Bulan Juli. Nah, tadi kan satuannya pengecatan tadi kan orang per hari. Di sini kan ada 2 orang. Kalau 1 hari ya hitungannya 2 orang 1 hari. Berarti 2 nanti di sini, karena di sini 2 orang 2 hari, berarti total satuan 1 tahun ya 4 orang. Harga satuannya tadi berapa per orangnya? Ini sudah beserta pajak ya Bapak Ibu, 204 dulu. Buat rupiah dulu biar enak. Nah, perkiraannya ya berarti sama dengan ini dikali ini. Nah, 816.000 untuk 1 tahun pengecatan itu kita butuhnya 806.000. Nah, pengecatan sendiri Bapak Ibu itu kan butuh yang namanya bahan-bahan. Kalau bahan-bahan itu berarti masuknya di mana? SSH atau SPU kira-kira? Masuknya di SPU nih Bapak, masuknya di SSH, jangan lupa. Kalau barang itu SSH. Berarti kita cari chat. Nah, ini cat itu banyak loh Bapak Ibu, jangan hati-hati nanti cat, misal cat kayu, cat tembok. Nah, ini ada harganya di sini, bahan, bangunan, dan konstruksi. Kita copy dulu biar nggak lupa. Masukkan di sini uraian kode rekeningnya dulu, apa bahan, bangunan, dan konstruksi. Terus habis itu tadi mana pilihan kita ini ya, ada rekeningnya 01, masukkan kode rekeningnya, uraian bahan cat. Nah, terus deskripsi yang diinginkan, misal nanti belinya itu tadi kan berapa tadi satuannya, per kilo ya, ukuran 5 kilo, ukuran 5 kilo, berarti di sini misal nanti kita butuhnya 10 yang ukuran 5 kilo ya, dikasih deskripsi di sini, ukuran 5 kg, warna apa saja, warna misal putih, hijau, apa ya, biru seperti itu. Nah, saya rapikan dulu. Nah, kira-kira perkiraannya kapan? Nah, kalau tukangnya kita sewa Juli kan nggak mungkin kita beli bahannya itu di bulan Agustus atau Desember atau Januari. Ya boleh sih, Januari kita beli dulu bahannya, monggo, nanti di bulan Julinya baru kita laksanakan pengecatannya. Tapi kan jangan jauh-jauh, yes, di apa-apa sendiri ya Bapak Ibu. Berarti bulan Juli, kalau bisa ya sama ya bulannya ya, Juli
2025. Nah, satuannya tadi kan kilogram, 5 kilogram 10, kita belinya harganya berapa tadi? Ini 156.000. 156. Ini sudah sama pajak, jangan lupa Bapak Ibu, tinggal nyalikan saja. Nah, ini ya, untuk bahannya cat ada 1.560.000 lah. Jangan lupa yang ini nanti PPH, yang ini nanti PPN. Nah, kalau barang itu biasanya PPN, dan PPN itu ada syaratnya biasanya. Kalau tidak di atas 2 juta sepertinya tidak terkena PPN. Tapi kalau untuk PPH itu, kalau seingat saya, kalau penghasilannya tahunan atau berapa di nominal berapa itu nanti ada beda-beda harganya. Kalau ini tadi kayak contoh nasi kotak, kue kotak, berapapun nominalnya pasti terkena PPH. Hati-hati Bapak Ibu. Jadi nggak ada nominal batasan. Tapi kalau PPN itu seingat saya di bawah 2 juta itu tidak terkena PPN. Nah, bahan cat lagi, ada lagi bahan cat. Misal ini kan untuk ngecatnya kuas cat. Nah, kuas cat ini kita cari, kuas itu kan barang berarti kita di SSH kuas. Nah, ada kuas roll, yang roll itu ya, ada ini kuas ukuran 2-4 inch, banyak. Bapak Ibu pengen yang mana? Misal pengennya kuas roll deh, kita beli kuas roll aja biar enak. Bahan bangunan dan konstruksi kita masukkan, bahan bangunan untuk sama ya. Rekeningnya berapa? 01 sama. Rapikan dulu. Deskripsi yang diinginkan kuas roll. Nah, ini diperjelas ya pokoknya Bapak Ibu ya, kuasnya seperti apa, nanti biar yang beli itu enggak bingung. Nah, pastinya ukuran 9 inch, tidak boleh jauh-jauh dari ini. Terus habis itu sama, ini kan karena bulan sama-sama bulan Juli ya, Juli aja, Juli 2025. Nah, terus berapa ingin beli kuasnya, ini kan satuannya buah. Misal ingin, karena orangnya 2 ya cukup 2 saja, 2 buah. Ini berarti kan 2, harganya berapa di sini tadi? 32.400 ya, benar ya, 32.400 sama dengan, nah nih. Nah, berarti untuk saya ambil segini dulu, nanti kalau ada penambahan misal kayak thinner, terus habis itu butuh gamping, itu ada semua. Jadi Bapak Ibu masukkan saja nggak apa-apa. Untuk sementara 3 contoh ini nanti yang mendeskripsikan Bapak Ibu sendiri. Kita rapikan dulu pemeliharaan sarana prasarana sekolah, kita rapikan. Pengecatan ruang kelas rapikan, sudah. Nah, ini kita taruh tengah semua ya, rapi ya Bapak Ibu. Nah, ini sekarang kita tinggal menotal saja. Totalnya untuk pengecatan ruang kelas itu berapa betulnya ya, tinggal zoom. Saya yakin Bapak Ibu sudah jelas. Nah, untuk pengecatan ruang kelas sendiri kita butuhnya 2.440.800, ini sudah beserta pajak. Nah, tadi kan saya sudah kasih contoh yang hijau-hijau ya, hijau. Nanti ini coba kita cari yang ini, saya kasih contoh yang merah. Misal ini yang merah, kalau ngecat itu kan mungkin sih urgent ya, tapi kan nggak terlalu urgent. Nah, kita lihat dulu, nanti kita lihat di program yang lainnya, atau buat kuning deh,
buat kuning saja. Ini harus terlaksana, tapi bisa dikurangi. Misal mana yang dikurangi, oh ini terlalu banyak, kalau 5 kilo buat aja 5. Nah, bisa dikurangi, nanti menyesuaikan pagunya kita nih. Kalau nanti sudah minus kan berarti harus ada yang dikurangi ya Bapak Ibu. Jadi itu sementara ini penjelasannya. Nanti kalau ada pertanyaan terkait hal-hal penganggaran, monggo ditanyakan, tidak apa-apa, di kolom komentar nanti di YouTube juga boleh, di kolom chat nanti ini akan saya upload di PMM juga. Terus atau waktu kita ketemu ngobrol di sekolah secara langsung, silahkan Pak, saya bingung yang ini, aku pengen ada program ini misal apa, boleh nggak masuk, itu nanti kita obrolkan di sekolah. Yang penting Bapak Ibu sudah punya pegangan RKS kita nanti selama 1 tahun kegiatan ya Bapak Ibu. Oh ini aja biar enak yang punyanya kepala sekolah, biar ada contoh hijau, kuning. Nah ini kan batik ini bukan program yang ya, tadi kembali lagi ya literasi, apakah itu program kita utama. Batik ini kan enggak, ini bisa dihapus waktu-waktu kalau pagunya tidak mencukupi, kita buat merah saja ya. Untuk kepala sekolah merah, untuk kurikulum P5 ini wajib, hijau untuk sarana prasarana bisa dikurangi. Nanti kita habis kalau sudah terkumpul semua baru bisa melihat kita lebih atau pas atau kurang. Nah gurunya juga apa-apa, ajukan saja. Misal saya ingin buat media ajar untuk siswa, ya wes nanti sama kayak caranya kayak yang punya kepala sekolah, kurikulum atau sarana prasarana. Terus lab, saya butuh buat apa namanya, alat praktek, nggak apa-apa, masukkan saja. Itu kan bisa terinclude jadi satu, mau ditaruh di guru monggo, mau ditaruh di koordinator lab juga monggo. Dan pembelanjaan ini misal nanti tadi kan ada di kurikulum ya, di kurikulum ini kan tadi ada kertas dan cover. Nah biasanya kertas dan cover ini kan untuk pendataan habis pakai, aset habis pakai itu kan nanti kaitannya dengan KTU, entah ini nanti kesiswaan kurikulum ini nanti kerjasama dengan KTU, ini nggak perlu dicantumkan, cuman langsung Pak saya nitip untuk kertas kurikulum dibolehkan segini, nanti includekan kebutuhannya TU berapa, ditambahi 20, itu juga boleh. Nanti kan kita bisa lihat ketika nanti sudah terkumpul semua. Jadi nggak apa-apa, jangan nanti ketika di program kedua ingin anggarkan hal ini lagi, ya silahkan. Nanti yang saya masukkan itu adalah totalan semuanya. Misal kayak juga ada kertas lagi juga silahkan, monggo, nggak apa-apa Bapak Ibu. Nanti kita pilah-pilah lagi kan, kita masukkannya seperti gimana. Begitu Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Ini hanya contoh ya Bapak Ibu, nanti silahkan diedit-edit sendiri, monggo. Jika ada salah kata atau salah penjelasan dari saya mohon maaf. Nanti di pertemuan selanjutnya bisa kita bahas tentang modul ajar, bisa kita bahas tentang gimana sih cara ngitungnya pajak, itu juga bisa. Pembelanjaan nanti berbagi praktek baik dari Bapak Ibu guru juga silahkan. Ini saya tunggu berbagi praktek baiknya ya Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.